Ataupun biawak, tahu biawak kan? Oke, sebelumnya saya ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik, selamat pagi semua. Sehat ya? Luar biasa. Oke teman-teman, kali ini abang-abang reptiler ini akan mengedukasi kepada teman-teman tentang pentingnya reptil di kehidupan kita, terutama jenis ular. Walaupun sebagian masyarakat di kita mengenal ular itu adalah ular yang binatang yang sangat berbahaya. Tapi ternyata ular ini punya peran penting di kehidupan kita karena memang kita ini sama alam atau sama binatang itu ekosistem alam saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Oke. Kita tanya langsung sama abang-abang ini. Kalau yang ini namanya Kang Fikri Survival, bisa dilihat di di Saung Reptil, beliau sebagai anggotanya, dan ini juga Kang Alif Survival sebagai sebagai reptil juga di Saung Reptil, dan saya juga sama. Nah kita itu kalau misalnya pengen ngelihat lebih jelas lagi, kita punya konten namanya Acep Pecinta Satwa Channel di YouTube ya. Terus kami juga dihadiri oleh senior kita, yaitu Bang Putra Pasudan Kobra. Nggak tahu nih orangnya kemana nih. Oh ini Putra Pasudan Kobra asli Lewiliang juga, tapi beliau senior di Lewiliang di bidang reptil. Bang Pajinya Lewiliang ini Kang Putra ya. Panjidor. Oke Kang Fikri, Kang Alif, tolong diedukasi kepada teman-teman, ke adik-adik tentang pentingnya reptil. Oke, buat teman-teman, ular, terutama ular piton reticulatus ya. Ular ini tuh emang tidak berbisa. Tidak berbisa ya Kang Fikri ya? Cuman dia tuh kalau misalnya dari alam, dia bisa dibilang berbahaya. Berbahaya ya? Berbahaya. Jadi dalam keluarga ular, dari yang berbisa sampai yang tidak berbisa, paling berbahaya ini ular reticulatus piton. Dari ular yang tidak berbisa paling berbahaya ini. Jadi karena itu bisa dinobatkan dari pembunuh nomor 1 di dunia. Pembunuh nomor 1 di dunia. Mungkin dari postur tubuh ya. Dari postur tubuh. Dari postur tubuh sama lilitan. Sama lilitan. Makanya dia tuh senjata dia tuh lilitan. Senjata dia lilitan ya. Oke nih, kalau teman-teman ular seperti ini, hal yang paling harus dilakuin oleh teman-teman yang paling penting itu apa? Yang paling penting ya intinya jangan kalau misalnya nemu dari alam, Ya, pertama jangan dibunuh. jangan dibunuh. Jangan dibunuh, lebih baik hindari kalau misalnya dari ini ya. Kecuali kalau misalnya ukurannya lebih kecil seperti ini, misalnya kalau misalnya nemu di di sawah atau di pekarangan rumah ya, lebih baik panggil orang yang lebih dewasa aja gitu kan, buat adik-adik. Jadi hindari ular alam. Kalau walaupun segini-gini tetap berbahaya ya ya. Ini buat teman-teman juga ya. Yang kami lakuin ini bener-bener hasil perawatan ya, hasil edukasi, hasil breeding atau hasil ternak, bukan hasil alam. Karena memang kalau hasil alam itu dia naluri alamnya, insting predatornya pasti keluar. Ini sewaktu-waktu walaupun dia diam seperti ini bakal gigit tangan kita juga teman-teman. Oke. Kang Putra, dari Kang Putra sendiri nih ya, di Lewiliang masih banyak orang yang mengira kalau ular segede ini ular siluman Kang Putra. Bener gak nih? Makanya ular siluman ini menurut Kang Putra gimana Kang Putra? Maksimalnya 8 tapi ini kita nggak pikir seperti itu karena pertama keseimbangannya makan ya terus karena lilitan ular begini itu bisa merembukan satu mobil dari tekanan yang dia lilitkan karena dari ototnya semakin dia keras semakin melilit.
Perhatikan teman-teman, reptil juga ada yang jinak. Teman-teman, reptil itu nggak ada yang jinak ya. Ini bukan jinak tapi anteng. Kebiasaan sama manusia ya. Tapi tetap naluri seorang reptil itu pasti ada. Saat dia birahi, Oh, birahi. saat dia stres dengan keadaan, dia tetap bisa menyerang kapan saja. Oh, gitu. Reptil. Senjata paling utama lilitan. Yang kedua adalah taring. 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 Mundur dikit ya. Kalau reticulatus taringnya ke belakang. Jadi Taringnya ke otomatis belakang. kalau kita gigit, zet, ditarik zet, itu kayak dibantu. Kena robek pasti ya, bakal robek ya. Ya, ke dalam. Kayak ngunci gitu ya kalau di tangan ya. Ini selain Kang Putra, selain apa namanya? Ini kan sama sebenarnya berbahaya ya di lingkungan kita ya, berbahaya. Bahkan tidak sedikit orang itu yang pernah ada korban dililit, apalagi digigit ular ini, Kang Putra. Nah, buat teman-teman di sini, apalagi anak kecil ya, yang belum paham tentang ular, itu sebetulnya harus seperti apa, Kang Putra? Buat anak-anak kecil nih yang hadir di sini, ketika menemukan ular seperti ini, kan nggak mungkin di alam seperti ini ada ya, Kang Putra ya. Anak segini-gini nih, Kang Putra. Kan kalau anak kecil susah dinasihatin ya. Kalau ketemu di jalan atau di mana mentang-mentang udah ngeliat ular seperti ini, kelihatannya gigit, kelihatan jinak, akhirnya kan dia nemu di jalan, akhirnya wah di sana juga kriminal dulu. Belum gini nggak gigit, akhirnya ketika dia tangkap itu digigit, Kang Putra ya. Nah, buat saran buat teman-teman di sini, buat adik-adik di sini gimana, Kang Putra? Kalau ada mendingan cari yang lebih aman, cari yang kalau dia tidak mengganggu, kayak dia ya. Kalau dia tidak mengganggu, kecuali dia mengganggu masuk rumah, pikir itu, nah itu harus cari orang yang lebih dewasa, Yang lebih tahu ya. nah, terus cara penanganannya. Takutnya ular itu ada dua jenis, Iya, venom dan non venom, artinya Venom itu berbisa ya. nah, venom itu berbisa. Takutnya kita sangka dia tidak berbisa, ternyata berbisa. Itu artinya kayak gitu. Kayak gitu. Coba deh, lihat dulu deh. Sini, lihat dulu. Ini adik-adik, ada yang tahu nggak ini apa? Biawak apa buaya? Ini memang benar. Biawak ya, atau nama ilmiahnya itu Varanus salvator. Bisa dibilang apa? Nyambik. Bisa dibilang juga nyambik nih. Akan diedukasi juga sama Kang Alif tentang salva ini. Tolong Kang Alif diedukasi sama teman-teman. Nih teman-teman, ini apa namanya tadi? Biawak. Tapi ini kalau di alam galak loh. Tapi di tangan Kang Arif ini bisa anteng, bisa jinak. Nah makanya Kang Alif tolong dijelasin, Kang Alif. Adik-adiknya mundur dulu ya. Mundur dulu ya. Apakah Kang Alif punya ilmu kanuragan? Apakah Kang Alif punya ilmu apa? Makanya kita tanya langsung bersama Kang Alif ya. Silakan Kang Alif. Itu apa itu? Ya. Biawak. 100 kilo. 100? Kalau di alam liar dia berbahaya. Kurang lebih. Ada mau naik adek? Kang Alif ini. Ada mau ke abah? Makanya ada yang bilang tadi punya ilmu. Dari situ tuh depan incus tuh. Ya, bukan karena punya ilmu, namun mungkin si biawak ini sudah terbiasa dipelihara dari kecil, jadi merasa nyaman, punya dengan seperti hewan-hewan pada lainnya. Intinya sudah terbiasa, dan yang paling jelas itu reptil itu ada chemistry sama reptil ya. Walaupun dia galak, kalau udah sama yang ahlinya itu bisa anteng, bukan Oke. Mungkin sedikit penjelasan dari Kang Alif, dari Kang Fikri, dari Kang Putra. Mungkin ada yang ditanyakan sekilas tentang reptil ini. Silakan boleh bertanya ke kita. Apabila ada yang mau bertanya, silakan. Panjangin apa cek? Sini deh. Soalnya takut galak ini. Mundur dulu ya dikit ya. Mundur. Dulu ya. Oke, siapa nih yang mau Udah bertanya? mundur, gimana mundur? Saran juga buat kita tentang kemajuan di Lewiliang, karena di Lewiliang ini
kepedulian terhadap reptil itu masih minim ya. Mungkin ada saran dari teman-teman, dari bapak-bapak, dari hadirin seperti apa bagusnya kita ini buat apa namanya melestarikan reptil yang satu ini teman-teman. Silakan. Kalau dia punya saran, kalau yang mau bertanya, tafadhol, silakan. Ini berapa tahunnya? Ini Kang Fikri berapa tahun ini kira-kira? 7 tahun. 7 tahun ya. Masih bisa gede lagi? Masih bisa. Tergantung kita ngepusnya. Masih bisa tergantung ngebusnya itu tergantung ngasih makannya ya. Ini kalau di alam kayaknya udah jarang mas segede gini. Ya kalau di alam dia udah jarang segede gini karena memang segede gini pun udah ditangkap sama manusia segede gini pun. Jadi makanya jarang kalau di alam kita nemuin hal seperti ini. Gitu. Berarti ini dari kecil ini yang Dari kecil banget. makannya apa? Kalau makan sejenis daging ya Kang Fikri ya, kayak ayam ya. Apakah dia bisa makan selain ini juga, selain ayam juga? Kami juga makan ya. Daging-dagingnya lah ya. Daging-dagingnya. Mungkin kalau di alam manusia juga bisa dimakan sama dia ya kalau di alam. Bukan aku. Insya Allah mungkin ke depan kita ya Mas ya, tiap minggu mungkin kita hadir di sini. Tujuan kita tuh pertama yang paling inti itu edukasi teman-teman karena memang hewan ini juga punya peran penting di alam teman-teman kita. Kobra ada, cuma memang kita kan banyak anak kecil. Nggak sengaja kita nggak bawa yang fenom-fenom itu atau yang berbisa kita nggak bawa. Karena kalau kita bawa ya kita cari aman aja. Paling kita sekalipun kita bawa paling kita ada dibandingkan tertentu baru kita bawa. Mas ini dilindungi ya enggak kan? Maksudnya siapa aja bisa melihara? Siapa aja bisa. Kalau untuk saat ini Bang Putra masih bisa dipelihara kan kita ya. Kecuali yang satu lagi tuh yang Ramean susah. dulu ya. Ke abah sana ada. Yang kedua apa? Patola. Dilindungi itu Bang Putra ya. Yang ketiga campuran atau ulat. Yang keempat kodok. Udah san. Kalau yang ini mah boleh, Allah. Kalau banyak boleh. Oh ya teman-teman sama hadirin di sini juga tolong dukung acara kami ya. Mudah-mudahan kita ke depan lebih serius lagi dan lebih termanajemen lagi buat hal-hal edukasi tentang reptil dan insya Allah ke depan juga kan cuma reptil yang datang ke sini, tapi ada juga animal lovers atau dari mamalia juga ada, dari apa yang suka burung juga ada, kita edukasi semua. Kalau di Liliang apa namanya tempatnya sangat bagus buat edukasi karena segala sesuatu itu memang di Liliang itu banyak yang support ya. Gitu. Kemarin ada iguana. Ada iguana? Banyak. Yang ini, yang catering juga. Iya, ini biasa kayak gini. Tapi ada edukasi juga apa enggak? Iya biasa gini sekarang. Minggu depan ada lagi ular yang lebih mewah, yang itu biasa dipelihara oleh Pak Sultan. Dan alhamdulillah tim kami juga itu ada. Ularnya itu namanya apa sih kemarin itu? Retik Amel, namanya kayak cewek ya, Retik Amel. Kita juga. Masih jenis kita juga, tapi warnanya luar biasa pokoknya. Kayak albino. Kayak albino. Cantik aura kasih pada ini. Panas deh buka we. Nih buat adik-adik ini ya, nggak boleh ditiru nih. Anak-anak segede gini megang ular, berhubung ini sama anaknya kan setelah itu mungkin tidak terlalu berbahaya ya. Habis mah nggak boleh. Karena dia bisa jadi santapannya nih kalau di rumah. Kalau lagi lapar. Ih mau minum sini lagi. Bibi. Tadi guys tawar yang bentar. Ini aja udah. Nih buat teman-teman juga sih nih, kalau ada yang mau ngasih saran buat kita ke depannya